Halo sahabat Quick Devotion, selamat malam. Senang banget bisa menemani kamu lagi di saat teduh malam hari ini. Lewat setiap video, harapan kami sederhana. Biarlah kamu bisa masuk dalam hadirat Tuhan, merenung, dan dikuatkan lewat firman-Nya. Kadang di malam hari seperti ini, hati kita mulai pelan-pelan tenang, dan tiba-tiba muncul rasa menyesal atas hal-hal yang sudah kita lakukan. Tapi, malam ini kita mau belajar sesuatu yang lebih dalam. Menyesal belum tentu bertobat. Sebelum kita renungkan, yuk kita tundukkan kepala dan berdoa sebentar. Tuhan Yesus, malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang ingin disegarkan. Mungkin kami lelah, mungkin ada penyesalan di hati, tapi kami percaya kasih-Mu tidak pernah menolak kami. Tuhan, berbicaralah lewat firman-Mu. Biar setiap kata menjadi pelita di hati kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita buka dari 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesali. Tetapi duka cita dunia ini menghasilkan kematian. Ayat ini sederhana, tapi dalam banget. Paulus membedakan dua jenis rasa sedih. Satu yang datang dari Tuhan, satu yang cuma dari dunia. Kadang kita menyesal karena malu, takut ketahuan, atau karena akibatnya berat. Tapi, pertobatan yang sejati lahir dari kesadaran bahwa kita telah melukai hati Tuhan. Menurut saya, kata menyesal itu sangat dekat dengan kita semua. Nggak ada manusia yang nggak pernah menyesal. Kadang kita menyesal karena ngomong tanpa pikir panjang, kadang karena ambil keputusan terburu-buru, kadang karena memilih diam waktu seharusnya kita bicara. Saya sendiri pernah berada di masa di mana rasa sesal itu begitu berat. Waktu itu saya kecewakan orang yang saya sayang. Saya minta maaf, saya nangis. Tapi entah kenapa setelah itu saya mengulang kesalahan yang sama. Saya pikir waktu itu, aku udah menyesal kok, berarti aku udah berubah. Tapi ternyata, nggak sesederhana itu. Lama-lama saya sadar, ternyata menyesal itu bisa terjadi tanpa pertobatan, tapi pertobatan sejati pasti disertai penyesalan yang benar. Menyesal itu bisa karena kita kehilangan sesuatu, tapi bertobat itu karena kita sadar kita kehilangan hadirat Tuhan. Coba kita pikirkan ya, waktu kita nyesal karena dosa, apa yang sebenarnya paling bikin kita sedih? Apakah karena akibatnya berat? Atau karena kita sadar kita sudah melukai hati Tuhan yang begitu baik? Saya teringat kisah anak yang hilang dalam Lukas 15. Dia menyesal, bukan karena lapar doang, tapi karena dia sadar, di rumah Bapakku, aku seharusnya punya tempat. Dia nggak cuma duduk di kandang babi dan berkata, aku nyesal. Dia bangkit dan pulang. Itu pertobatan sejati. Penyesalan cuma bikin kita diam dalam kesedihan, tapi pertobatan bikin kita bergerak menuju pemulihan. Saya sering melihat, banyak orang berhenti di tahap menyesal. Mereka bilang, aku udah sadar kok, tapi tidak pernah berubah. Padahal Tuhan bukan mencari orang yang sekadar sadar, tapi orang yang mau disadarkan dan mau berubah. Menyesal itu seperti berhenti di tengah jalan. Kamu tahu kamu nyasar, tapi kamu belum putar balik. Kalau kamu tetap diam di sana, kamu tetap nggak akan sampai ke tujuan. Tapi waktu kamu berani putar balik walau mungkin jaraknya jauh, walau mungkin malu karena harus kembali, disitulah pertobatan mulai terjadi. Saya pernah dengar kalimat sederhana tapi ngena banget. Dosa yang diakui akan diampuni, tapi dosa yang disesali tanpa diakui tetap akan menghantui. Karena kita sudah merasa cukup dengan menyesal, kita pikir Tuhan akan otomatis maklum, tapi tidak. Tuhan menunggu kita datang kembali kepadanya. Dia tidak butuh alasan pembenaran, dia cuma butuh kejujuran hati. Saya ingat seorang teman bercerita dia jatuh dalam dosa yang sama berulang kali. Setiap kali jatuh dia bilang ke saya, aku nyesal banget, aku udah janji gak mau ulang. Tapi kenyataannya seminggu kemudian dia jatuh lagi. Sampai satu hari dia bilang, aku gak kuat lagi pura-pura jadi orang baik. Aku benar-benar mau berubah. Dan sejak hari itu hidupnya mulai dipulihkan pelan-pelan. Dia masih berjuang, tapi kali ini ada arah. Bukan lagi sekadar rasa bersalah, tapi ada pertobatan yang nyata. Saya percaya Tuhan lebih menghargai langkah kecil menuju kebenaran daripada tangisan besar tanpa perubahan. Air mata bisa menipu, tapi hati yang mau berubah gak bisa disembunyikan. Kalau kita lihat di Alkitab, Yudas dan Petrus sama-sama menyesal. Yudas mengkhianati Yesus, Petrus juga menyangkalnya 3 kali. Yudas menyesal sampai mengembalikan uang peraknya, tapi dia tidak pernah kembali kepada Tuhan. Petrus juga menyesal, tapi dia tetap menunggu, tetap mencari. Dan ketika Yesus datang lagi, Petrus dipulihkan. Dari situlah kita tahu, menyesal belum tentu bertobat, tapi orang yang bertobat pasti menyesal dengan cara yang benar. Pertanyaannya sekarang bagaimana caranya tahu
bahwa penyesalan kita sudah mengarah ke pertobatan sejati. Ada beberapa tanda sederhana. Satu, kita berani datang ke Tuhan apa adanya. Bukan menutupi dosa, tapi mengakuinya. Mazmur 51 berkata, korban yang berkenan kepada Allah ialah hati yang hancur. Tuhan tidak menolak hati yang remuk karena dosa. Justru Dia datang mendekat. Dua, kita punya keinginan untuk berubah. Bukan cuma perasaan bersalah. Rasa bersalah tanpa tindakan hanya akan membuat kita stuck. Tapi kalau penyesalan itu membuat kita berdoa, meminta tolong, mencari komunitas, mulai langkah kecil, itulah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja. 3, kita tidak lagi menikmati dosa yang dulu kita bela. Saat kamu mulai merasa tidak damai melakukan hal yang dulu kamu anggap biasa, itu tanda Tuhan sedang melembutkan hatimu. 4, kita mulai memandang Tuhan dengan rasa cinta bukan rasa takut. Dulu mungkin kita minta ampun karena takut dihukum. Tapi semakin kita kenal kasih-Nya, kita menyesal karena tidak mau kehilangan hubungan dengannya. Saya percaya setiap penyesalan bisa jadi pintu menuju pemulihan kalau kita mau melangkah. Tuhan gak pernah menolak orang yang mau kembali. Kadang kita merasa, Tuhan, aku terlalu kotor, aku terlalu sering gagal. Tapi lihatlah Petrus. Tuhan Yesus tidak mengganti dia. Tuhan justru memulihkan dia dan memanggilnya kembali untuk mengembalakan domba-dombanya. Tuhan kita bukan Tuhan yang menolak orang gagal. Dia Tuhan yang memeluk orang yang mau belajar bangkit lagi. Malam ini, mungkin kamu sedang di titik itu. Kamu menyesal tapi belum berani kembali. Kamu sadar salah tapi masih merasa nggak layak. Tapi dengar ini, kasih Tuhan lebih besar dari rasa bersalahmu. Kamu nggak perlu menunggu jadi sempurna untuk datang kepada Tuhan. Justru datanglah supaya Dia yang menyempurnakan kamu. Penyesalan yang kamu rasakan bisa jadi undangan lembut dari Tuhan supaya kamu pulang. Seperti Yesus menatap Petrus bukan dengan marah, tapi dengan kasih. Dan malam ini, Dia juga menatap kamu dengan tatapan yang sama, berkata, aku masih di sini anakku, pulanglah. Mungkin kamu perlu mengambil waktu setelah video ini untuk berdoa pribadi. Gak perlu kata-kata indah, cukup jujur aja. Tuhan, aku menyesal, tapi aku juga mau berubah, tolong aku. Dan percayalah, Roh Kudus akan bekerja di dalam kamu. Karena Tuhan gak pernah bosan memulai lagi dengan orang yang mau jujur di hadapannya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami datang malam ini dengan hati yang mungkin penuh penyesalan. Tapi kami mau lebih dari sekedar menyesal. Kami mau bertobat, kami mau berbalik arah, kami mau pulang kepadamu. Tuhan, untuk setiap sahabat yang malam ini sedang bergumul dengan rasa bersalah, jamahlah mereka. Untuk yang sedang sakit Tuhan, jamah tubuh mereka. Beri kesembuhan, kekuatan, dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk hari ini sampai malam hari, biarlah penyertaan-Mu nyata. Dan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, lawat negeri ini. Pulihkan dari perpecahan, bimbing para pemimpin, dan nyalakan kembali kasih-Mu di tengah bangsa ini. Kami terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu tidak berubah. Kami percaya malam ini Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Quick Devotion, kalau malam ini kamu merasa disentuh lewat firman Tuhan, jangan biarkan momen ini lewat begitu saja. Kalau kamu belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, malam ini kamu bisa katakan dengan sederhana, ya Tuhan Yesus, aku mau Engkau masuk dalam hatiku, pimpin hidupku mulai malam ini. Dan percayalah, hidupmu tidak akan sama lagi. Terima kasih sudah setia menyimak. Jangan lupa dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe, aktifkan notifikasi, supaya kamu selalu update konten terbaru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, bisa menyalurkannya lewat nomor rekening yang ada di deskripsi video ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat dalam damai dan kasih Tuhan. Sampai jumpa di saat teduh berikutnya bersama Quick Devotion.